hari ini kita kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu kita. Tapi hari ini ibadahnya masih tetap di rumah dulu ya. Kak Dewi berharap adik-adik tetap bersuka cita, tetap gembira, tetap semangat, dan satu lagi tetap bersyukur. Adik-adik, nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Trinitatis dengan tema Allah mengutus anaknya dan mengaruniakan rohnya. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Kak Dewi mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu kita yang pertama, yaitu Laskar Kristus. Kita nyanyikan sama-sama ya. Tapi kita mau telepon dulu Tuhan Yesus ya. Ayo kita telepon adik-adik. 5, 5, 10. Sekali lagi yuk. Masih ada yang belum mengambil sikap untuk telepon Tuhan Yesus. 5, 5, 10. Adik-adik tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Bapa, di sini kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Mari Tuhan yang menyertai ibadah kami ini Tuhan, agar ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi kembali. Kita mau memuji Tuhan. Lagu kita yang selanjutnya adalah Seperti Mentega dengan Roti. Kita nyanyikan sama-sama ya. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku kan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siap-siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau angkat lagu pujian kita dulu. Lagunya adalah Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh. Jadi adik-adik harus saling mengasihi ya. Mengasihi
melayani lebih sungguh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Kita mau panggil Tuhan Yesus. Ayo, ada yang tahu nomornya? Ya, 5, 5, 10. Oke, kita bersatu dalam doa. Ditutup matanya, tundukkan kepalanya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat segala berkat Tuhan. Dari malam hingga pagi ini Tuhan, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kami dengar, dapat kami simpan, dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dari kitab Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kakak akan bacakan buat adik-adik. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Tuhan memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti orang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah adik-adik, itu adalah firman Tuhan buat kita. Nah firman Tuhan mengatakan kalau anak-anak itu adalah orang ataupun yang empunya kerajaan Allah. Kenapa adik-adik? Kenapa harus orang yang seperti anak-anak? Nah kakak mau tanya nih buat adik-adik. Kalau katanya kan tadi anak-anak itu sangat disayang sama Tuhan, sangat disukai sama Tuhan Yesus. Sampai murid-muridnya tadi dimarahin loh karena melarang anak-anak itu datang sama dia. Nah kenapa ya anak-anak yang disayangi oleh Tuhan Yesus atau diberkati sama Tuhan Yesus? Nah kenapa? Ada yang tahu? Nah, anak-anak itu adalah orang yang polos, orang yang jujur, orang yang tulus. Jadi Tuhan suka anak-anak, karena anak-anak itu seperti itu, jujur, polos, pemberani, kemudian tulus. Nah, itu adalah sifat anak-anak yang sangat disenangi sama Tuhan. Karena itulah Tuhan sangat menyayangi dan memberkati anak-anak. Itu adalah contoh-contoh ataupun perilaku yang disayangi sama Tuhan, yang mempunyai kerajaan Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan menuntut kita untuk kita menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang sopan, anak-anak yang tulus. Nah adik-adik, masih ada nggak adik-adik yang suka berbohong? Masih ada nggak? Oh, masih ada kak? Enggak kak? Oh, ada yang masih, ada yang enggak. Berarti kalau yang sudah tidak mau berbohong, puji Tuhan dilanjutkan kembali. Kalau masih ada yang suka berbohong, jangan diulang lagi ya adik-adik. Karena nanti Tuhan sedih, Tuhan Yesus sedih. Karena adik-adik sudah jauh dari Tuhan, tidak mau dekat sama Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan ingin adik-adik selalu jujur.
anak-anak yang jujur, Tuhan sangat menyayanginya. Kak, gimana Kak kalau aku disuruh Mama berbohong? Ada tamu yang datang, terus Mama bilang Mama nggak ada ya, adik. Terus itu gimana dong Kak? Nah adik-adik, kalau begitu adik-adik juga tetap harus tidak berbohong. Harus jujur. Bilang aja, Mama ada di rumah, tapi sedang sibuk. Boleh bilang seperti itu ya. Oke adik-adik tidak boleh berbohong apapun alasannya. Buat Mama Papa juga. Karena Mama Papa itu adalah contoh dan guru pertama buat adik-adik. Maka Mama Papa jangan bohong ya buat adik-adik, apalagi di depan adik-adik. Karena Mama Papa adalah guru pertama buat adik-adik sekolah minggu. Nah, untuk adik-adik, kalau adik-adik sudah melakukan hal tersebut, maka Tuhan Yesus akan menyayangi, akan menyambut adik-adik dengan sangat bahagia. Adik-adik akan disambut, dipeluk, dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apapun yang diucapkan oleh orang tua kita merupakan suatu kebenaran, suatu contoh. Jadi sebagai orang tua, Mama Papa pasti melakukan yang terbaik ataupun mengatakan yang terbaik. Nah adik-adik, kakak juga kasih saran buat adik-adik untuk tiap malam adik-adik itu baca firman Tuhan ya. Yang belum bisa baca boleh diperdengarkan oleh Mama Papa. Tiap hari harus mendengarkan firman Tuhan agar iman adik-adik tetap bertumbuh, agar adik-adik banyak tahu tentang firman Tuhan dan tetap dapat melakukan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum tidur malam ini jangan lupa baca firman Tuhan ya. Oke, sekian firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa melakukan apa yang sudah adik-adik dengarkan hari ini. Semoga adik-adik menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang jujur, sopan, tulus, dan pemberani. Oke, kita sudahi firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Kita panggil Tuhan Yesus. 5, 10. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman Tuhan yang masih bisa kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Semoga bisa kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Oke, hebat adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang adik-adik dengar tadi boleh disimpan dalam hatinya, boleh dilakukan juga ya. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Adik-adik, persembahannya boleh dititip dulu sama papa atau mamanya ya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita yang selanjutnya, Tamatku Namet-met. Kita nyanyikan sama-sama ya.